pembiasaan inilah yang diminta oleh Allah dan Nabi kita Muhammad untuk kita lakukan kepada anak-anak kita. Sehingga walaupun salat itu wajib bagi mereka orang yang sudah baligh atau anak yang sudah baligh, tapi pembiasaan itu diwajibkan sebelum anak itu baligh. Sehingga kata Nabi Muhammad, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika umurnya 7 tahun. Ini sudah paling akhir itu para hadirin. Jadi kalau seandainya anda bisa memerintahkan anak anda salat dari waktu sebelum 7 tahun, anda akan lebih merasakan kemudahan. Cuma Nabi ini mengatakan seakan-akan seperti ini, kalau sudah 7 tahun sudah perintahkan, jangan ditunda lagi. Kalau sampai 10 tahun kok belum salat, pukul, kata Nabi Muhammad. Seandainya kok 10 tahun itu anak anda belum baligh, tidak muncul tanda-tanda baligh, diantaranya ihtilam, keluarnya mani bagi laki-laki atau perempuan, kemudian bagi perempuan yang khusus perempuan keluarnya darah haid. Kok tidak muncul tanda-tanda ini, maka dalam hukum syariat atau ilmu fikih itu anak itu dihukumi baligh jika tidak muncul tanda-tanda yang tadi disebutkan, yaitu ketika dia sampai di umur 15 tahun hijriah. Berarti kalau umur 10 tahun kok anak anda belum muncul tanda-tanda baligh, berarti sebenarnya mereka belum wajib salat. Tapi Nabi katakan wadribuhum, pukul mereka ketika umur mereka sudah mencapai 10 tahun. Bagaimana pukulannya? Pukulan yang tidak membekas dan menyakitkan. Yang intinya, yang dimaksud memukul di sini oleh Nabi Muhammad adalah memberikan efek jerah kepada mereka, menjadikan mereka itu minimal takut untuk meninggalkan sholat. Nah, kalau sudah mulai dari kecil anak anda dibiasakan untuk sholat para hadirin, maka ketika dia sampai di umur baligh anda akan mudah mendidiknya, karena kuncinya sholat. Mau sehebat apapun dia mendengarkan nasihat dari siapapun, yang paling hebat ceramahnya, yang terkenal kalau ceramah bisa menobatkan jutaan orang misalnya, tapi kalau yang dengarkan dia termasuk orang yang meremehkan sholat, susah untuk masuk ke hati. Jangan nasihati anak tapi anaknya tidak pernah sholat, mental nasihatnya. Di samping itu para hadirin, dampak negatif dari orang yang meninggalkan sholat itu bukan hanya diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat, tapi juga berpengaruh bagi orang yang tinggal di sekitarnya. Oleh karenanya saya sering sampaikan, kalau masih ada di rumah kita satu orang, siapapun dia, yang tinggal satu atap dengan kita, kok dia meninggalkan salat, jangan harap ada ketenangan di rumah itu, jangan harap ada kenyamanan di rumah itu, jangan harap anda akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin, karena Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya, man tarakas salata muta'ammidan, siapa orang yang meninggalkan salat sengaja, faqad bari'a min dhimmatillah, dia telah lepas dari tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah itu tidak ngurusi. Yang diam ketika melihat ada keluarganya atau orang yang tinggal serumah dengannya tidak salat, sama Allah tidak ngurusi dia. Allah lepas tanggungannya, Allah tidak urusi rezekinya. Mau dia makan, tidak makan, terserah. Mau dia nanti kok susah, nangis-nangis minta sama Allah, tidak Allah pedulikan. Nah, sehingga jangan remehkan sholat para hadirin. Orang yang meremehkan sholat itu tidak ada kebaikannya. La khaira fihi, kata Nabi Muhammad, tidak ada baiknya sama sekali, pasti rusak. Orang yang meremehkan sholat atau meninggalkan sholat, kok orang tersebut minta pekerjaan kepada anda, kok anda berharap dari orang ini disiplin, kejujuran, anda tidak akan pernah dapatkan. Karena tidak ada baiknya, kata Nabi Muhammad, orang yang meninggalkan sholat. Nah, sehingga ayo kita sadari ini, ayo kita sama-sama para hadirin memperhatikan keluarga kita. Kalau seandainya setiap kepala keluarga, seorang suami, bapak, perhatian dengan sholat anak istrinya, maka niscaya
akan sedikit orang yang meninggalkan sholat.